Wah banget aku sama loh loh, bukannya itu suami aku ya? Bukan mas, dia sendiri. Itu Ke istri aja udah gak kenal. bagaimana dia? Tuh, seperti itu, seperti yang lain. Oh iya, siapa dia? Apa yang nggak lihat apa ya? Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Saya mau tahu kasih aja lah. Allah Akbar, suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Tenang, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kita kunci tuh. Kafaya esot. Diam kamu. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur malam ini berjumpa lagi bareng Kang Farhan dan juga Ki Andi. Dan alhamdulillah juga teman-teman, di kesempatan di malam ini kami dimintai tolong oleh salah satu subscriber kami. Akan tetapi sebelum menceritakan, mungkin diperkenalkan terlebih dahulu saja Mbak. Dengan siapa ini? Nama saya Ambar. Tujuan saya ke sini mau minta tolong Mas Farhan sama jenengan tentang keluarga saya. Duh, memang kenapa Mbak? Dari saya hamil sampai sekarang anak saya kan udah 2 tahun. Suami tuh jarang komunikasi, jarang pulang juga. Terus kalau ngobrol tuh cuma sebentar. Kalau kerja itu jarang pulang, terus jarang ke rumah juga. Intinya jarang ngasih nafkah lahir dan batin. Oh jadi seperti itu. Iya. Kok bisa sampai seperti itu Mbak? Iya. Apakah tidak pernah dibicarakan baik-baik atau bagaimana Kalau gitu? saya bicara malah dia yang marah mas. Oh Ya, bukannya ngejelasin gimana malah saya yang dimarahin. iya. Itu Makanya saya suatu hal seperti itu sudah lama terjadi atau udah lama bagaimana? mas, dari saya hamil sampai sekarang anaknya udah 2 Berarti kan tahun. udah tahunan, 2 tahunan ya. 2 tahun 2 tahun ini ya. lebih berarti kan. Terus Gitu. apa ada yang hal aneh juga? Kenapa Mbak Ambar apa namanya menghubungi kami dan bertemu di sini gitu loh? Kenapa nggak di rumahnya gitu? Percuma juga sih mas, kalau di rumah orangnya juga selalu ada di kerjaan sih. Oh berarti nggak di rumah? Iya. Apa kita langsung ke kerjaannya aja? Iya kalau memang adanya di tempat kerjaan ya gak masalah sih, nanti kita coba datengin gitu Mbak ya. Iya, soalnya jarang pulang sih. Udah 2 minggu ini dia ada di rumah. Gitu. Iya. Tapi aneh dari suaminya ibu semenjak lahir anaknya. Iya. Iya. Ya ini mah gini Mbak, sebelumnya ini memohon maaf gitu ya, bukannya kami tuh mencampuri suatu urusan Mbaknya gitu, tetapi apakah mungkin gitu ya ada perempuan lain selain Mbaknya? Kemungkinan juga iya sih ya mas. Tapi saya nggak tahu juga sih ya. Soalnya belum pernah lihat juga sih. Oh gitu, enggak, ini mah cuman dugaan kita saja gitu ya. Ini sih gimana ya lah, bukannya Iya, ikut campur kayak gitu loh. tapi sepengalaman dan sepengetahuan gitu, ketika suami ada suatu perubahan itu biasanya mungkin ya gitu ada suatu hubungannya, mungkin sudah tidak ada suatu keharmonisan sehingga mungkin menikah lagi atau punya pasangan yang lain gitu Mbak. Setahu saya sih nggak ada mas. Tapi kan saya sebagai ibu sekaligus istri ya, pengen tahankan keluarga karena kasihan sama anak-anak. Terus ya gimana ya, yang namanya keluarga kan harus
dipertahankan kan ya. Iya sih Mbak. sebisa mungkin lah. Iya, kita kan kepengen keluarga kita harmoni. Sakinah mawaddah Iya. sampai ke jannah lah ya intinya. Ya insya Allah lah kami akan coba untuk mencari tahu ya Wak, Iya. tentang apa yang tadi Mbak Ambar ceritakan tentang suaminya itu sering banget kasar sama Mbak Ambar, marah-marah, kalau ditanya marah-marah, nggak pulang, seringnya di kerjaan terus. Itu memang sebenarnya ada apa gitu. Ya, ntar kita tunjukkan saja kerjaannya kayak gitu saja. Jadi kita itu ntar di sana lebih tahu juga dan ketemu juga sama suaminya Mbak Ambar kayak gitu. Jadi kita bisa tahu lah intinya. Iya. Gitu. Jadi mau Mbak itu seperti apa Mbak? Mau saya Mas sama jenengan datang ke kerjaan suami saya, terus kita lihat gimana kok jadi seperti itu, kenapa udah 2 tahun ini sudah berubah banget sama loh bukan itu suami aku ya, bukan Mas, dia sendiri Itu loh, istri aja udah nggak kenal. Tapi yang benar Mbak, itu suami Mbak. Iya, serius iya itu suami aku. Tapi kok dingin sekali? nggak menyapa sama sekali. Aku kan sudah bilang Mas, dia tuh acuh nggak acuh sama aku, sama keluarga aku, sama anak-anak. Ada yang aneh juga tadi saya Iya. melihatnya. Aku jangan melihat nggak Pak? Saya melihat sosok daripada perempuan, akan tetapi ada suatu keanehan daripada perempuan itu. Oh nggak mungkin Mas, aku tadi lihat cuma sendirian. Oh. Iya. Mbak ngeliat sendirian? Iya. Oh berarti bener di. Oh, berarti ada yang Uh-uh. aneh. Uh-uh. Kami tadi melihat suami ibu tadi memboncengin seperti wanita lah ya Pak. Iya. Intinya. Tapi saya nggak lihat ya. Begini saja kita datangi saja Ini saja. tempat di mana suami Mbak itu Bapak bekerja. ngerti kan tempat kerjaannya? Ya tahu. Ya sudah kita ke sana aja. Ya sudah Iya yuk. Pak. Uh-uh. Sudah yuk Pak. Masih jauh Mbak tempatnya. Bentar lagi kan Bu. Oh, Mas motornya udah bisa tadi. Iya, ada di motor tengahnya. Oh iya ini yang tadi kita lihat dia. Tempat kerjanya di mana? Itu di sini. Sudah di sana. Ini nggak apa-apa Mbak. Kita mendatangi suatu tempat pekerjaannya. Ya, mengganggu ya Pak. Iya. Ada di sini. Gimana langsung masuk aja. Hah? Bagaimana Dik? Itu samping ada yang lain. Oh iya. Siapa dia? Kok saya nggak lihat apa-apa ya? Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, mana Mbak? Saya nggak tahu Masnya aja lah. Mohon maaf Mbak, Mas mengganggu pekerjaan daripada jenengan. Iya. Kami dimintai tolong sama istri panjenengan kayak gitu. Jadi mohon maaf, pertama kami di sini silaturahmi. Mau Mas dengan cewek? Siang tokoh, Mas tahu. Siapa? Mas? Mbak? Iya deh, saya juga sudah melihat dan sudah merasakan. Jadi begini Mas, kami mewakili daripada Mbak Ambar untuk menemui daripada Mas, dikarenakan Mbak Ambar ini merasa ada suatu keanehan daripada Masnya, yang mana Masnya itu tidak pernah pulang dan juga tidak pernah berkomunikasi dengan Mbak Ambar. Maka dari itu kenapa kami di sini menemui daripada Masnya untuk mencari tahu kenapa Mas Yanto ini bisa berubah. Sudahlah Mas, nggak usah ikut campur tentang keluarga saya ini. Tapi ini istri Mas loh. Jangan loh Mas.
Ini Mbak, ini saya disuruh minta tolong sama istri panjenengan, kayak gitu. Bukannya kami di sini apa namanya ikut campur suatu keluarga panjenengan, tetapi Mbak Ambar ini meminta tolong pada kami di sini. Memang benar seperti itu, Mas Yanto. Apa namanya setelah lahir daripada anaknya itu selalu beda sama Mbak Ambar. Saya bisa aja kok. Loh, biasa bagaimana Mas? Ini Mbak Ambar sendiri loh yang menyampaikan kepada kami bahwasannya ada suatu perubahan di diri Mas. Apalagi ini saya lihat ada suatu yang aneh di sini. Iya, ini siapa Mas kalau boleh tahu? Yang mana? Yang ini Mas. Ini yang tadi diboncengin. Mas jangan pura-pura nggak tahu. Tadi kan Mas boncengin salah satu makhluk ini. Nggak ada siapa-siapa kok. Jangan nutupin Mas, saya tahu. Jujur saja Mas. Udahlah, kamu nggak usah bawa. Tenang Mas, tenang Mas. Tenang. Ini Sabar Mas, sabar. Kita tuh pengen keluarga kita tuh langgeng terus. Jadi aku minta tolong sama Mas Farhan dan temennya biar kamu sadar. Bukan dengan cara seperti ini. Terus harus pakai cara gimana lagi? Kita kan cara ngobrol. Terus kalau aku mau ngobrol juga kamunya nggak mau kan? nah kan Terus seperti itu. marah-marah sama aku, bentak-bentak, terus mukul juga. Jangan Astagfirullahaladzim. seperti itu Mas, kasih istrinya dengan Gimana? Begini saja Ndi, agar mbaknya ini juga dapat bisa mengerti juga kenapa ada suatu hal yang rubah daripada suaminya. Kita tunjukkan saja kepada Mbak Ambar iya benar. agar Mbak Ambar ini juga dapat bisa mengerti mengapa suaminya bisa sampai seperti itu. Jadi kayak gini, mohon maaf ya. Memang sih mohon maaf, suaminya namanya siapa? Mas Yanto. Mas Yanto ya. Mohon maaf Mas Yanto. Apa namanya, sebetulnya Mas Yanto itu sudah tahu tentang apapun saya yang lihat di sini. Karena saya tadi melihat Mas Yanto itu memboncengi daripada sosok wanita ini ataupun sosok makhluk ini. Kayak gitu. Tapi Mas Yanto selalu menutupinya. Jadi kalau memang seperti itu, mohon maaf, istrinya panjenengan harus mengetahui juga ya Pak. Iya. Kayak gitu. Sini Mbak, memang apa sebenarnya yang berubah terhadap suami Mbak? Biar Mbaknya melihat sendiri saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin kuasamu ya Allah, suatu perantara cincin Nabi Sulaiman. Bukakan mata batin daripada Mbak Ambar. Allahu Akbar. Lihat itu ya. Tenang. Tuh kan. Jangan Astagfirullah. bohongi kami Mas. Apa itu Mas? Maksudnya apa? Siapa dia sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Katakan saja Mas. Kan sejujurnya Mas. Ini ada suatu perempuan teman-teman yang mengganggu suatu pikiran daripada Mas Yantonya. Nampaknya makhluk ini memiliki suatu hubungan dengan Mas Yanto. Katakan saja Mas yang sejujurnya. Iya, ada apa sebenarnya? Kasihan Mbak Ambar ini. Ada hubungan apa dengan makhluk ini? Saya sebenarnya ini ingin cepat kaya lah. Jadi saya menikahi sosok seperti ini. Astagfirullahaladzim. Dengan cara seperti ini Mas. Dengan cara menikahinya seperti ini. Gimana lagi lah biar cepet. Saya kan nggak pingin cuma seperti ini aja. Ya tapi kan bukan dengan cara seperti ini Mas. Cara Masnya itu salah, apalagi menelantarkan istrinya sendiri dan juga anaknya Mas. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Begini saja Ndi, kalau memang harus kita menggali suatu informasi, kita akan coba gali dulu sebenarnya tujuan daripada makhluk ini apa. Kenapa Mas Yanto ini sampai lupa diri dikarenakan daripada suatu makhluk. Wanita ini. Iya. Ya sudah Ndi, kita coba mediumisasi saja. Iya betul. Wahai makhluk, bisakah dirimu berkomunikasi dengan kami? Kenapa Anda tidak mau? Lantas kenapa dirimu bisa berada di tempat ini?
Baik, kalau memang seperti itu, saya akan memaksa Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa maksud tujuanmu manusia? Tujuanku, Mengapa dirimu ingin tahu saja terhadap daripada suamiku itu? ya tujuan saya di sini hanya membantu daripada Mbak Ambar, yang mana suaminya telah berubah dan bahkan sudah jarang berkomunikasi dan juga jarang pulang dari tempat suatu pekerjaannya. Karena itulah suamiku. Kenapa kau tidak senang Suami Anda? apa yang diriku lakukan terhadap suami daripada wanita itu? Loh, jadi dirimu ada suatu kaitannya berarti dengan Mas Yanto? Wanita orang itu adalah suami daripada diriku. Jadi berarti kamu ada hubungannya? Tentu saja manusia. Dia menginginkan apa yang dia inginkan, tapi diriku pun juga menginginkan apa yang seharusnya orang itu lakukan kepada diriku. Memang apa yang diinginkan oleh Mas Yanto? Dia menginginkan suatu kekayaan. Memang dengan cara apa dirimu mewujudkan dan apa yang diinginkan itu dapat bisa dikabulkan? Membikin salah satu daripada kios ini ramai, banyak pengunjung dan banyak suatu pesanan daripada orang-orang yang mendatangi kios ini. Selain itu apa lagi? Tapi orang itu harus mengikuti suatu apa yang diriku perintahkan untuk berhubungan dengan diriku. Oh, jadi dengan cara itu. Tentu saja, dan jangan berhubungan dengan istrinya sendiri. Oh, berarti dirimu yang melarang agar masnya itu tidak berkomunikasi dengan istrinya. Itu adalah salah satu bentuk syarat yang apa orang itu inginkan, ingin menjadikan suatu kios ini ramai dan selalu dihargai oleh orang-orang, dan juga diriku pun juga menjanjikan kepada orang itu sehingga orang itu mengikuti suatu perintah. Oh, jadi seperti itu. Berarti kalau begitu Anda jahat ya. Bagaimana jikalau dirimu tidak usah lagi membantu dan juga tidak usah lagi mengganggu? Bagaimana? Orang itulah yang memintaku, diriku tidak mengganggunya manusia. Iya, diri saya mengetahui jikalau Mas Yanto itu menginginkan apa yang diinginkan, yaitu kiosnya ramai dan juga menjadi orang yang kaya di tempat ini. Akan tetapi bukan dengan cara bersekutu dengan Anda. Itulah tutup sebagai syarat yang mana diriku akan mengabulkan apa yang manusia itu inginkan. Ya, mulai malam ini tidak bisa. Anda harus pergi dan juga tidak usah lagi membantu dalam segi apapun. Tidak, karena manusia itu sudah berjanji kepada untuk selalu menemani daripada diriku. Baiklah, kalau memang seperti itu saya akan memaksa Anda untuk Anda pergi dari tempat ini. Silakan saja. Baik, jikalau dirimu menantang saya, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan kuasa-Mu ya Allah, melalui suatu ilmu yang sudah menyatu dalam jiwa raga, berikanlah karamah dalam setiap hajatku terjadi atas kuasa-Mu. Inna ma'amuru hijaru jasanya kullahu kun fayakun. Allah. Allah. Baik. Kamu nggak apa-apa? Aman? Alhamdulillah. Kalau Mas, akui saja semuanya, Mas. Apa sih Mas kamu selalu mengganggu saya seperti ini? Ya, sesama manusia kami harus saling mengingatkan, Mas.
Maksudnya apa mas? Bukannya kita udah usaha bertahun-tahun dengan cara yang halal. Terus ngapain pakai berurusan sama makhluk itu tadi? Ayo mas, kita berbuat yang benar. Kita cari uang yang halal biar anak-anak kita tuh menjadi anak-anak yang cerdas, pinter. Dengerin itu mas, jangan seperti itu mas. Meminta kepada bangsa jin itu akan menyesatkan diri mas sendiri ntarnya mas. Kamu kayak Sudahlah, kamu Mbak, Taunya- astagfirullahaladzim. iya mas, kita cari Mbak, uang yang jangan, benar. Mas jangan kayak gitu sama mbaknya. Itu orang sama jin Jangan. tadi. Jangan kamu memakai, tidak tahu misalnya hidup seperti apa sama jangan orang memakai ini. kekerasan mas. Jangan memakai. Mas, jangan seperti itu sama mbaknya. Jangan sampai kasar seperti itu. Mas, Jangan keluarga, ayo kita cari uang sama-sama, kita ngebesarin anak sama-sama. Dengerin itu mas. Sampai kita tua, sampai kita melihat anak-anak kita Kasihan punya loh Mbak cucu. Ambar ini sampai-sampai meminta tolong pada kami di sini karena perilaku daripada. bentar deh, ada suara. Allahu Akbar. Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tenang, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kita kunci kok. Kafaya esot. Diam kamu makhluk. Assalamualaikum. Siapa ngomong lu? Oh jadi kok juga ada salah satu hubungannya, sangkut pautannya juga dengan Bapak Yanto ini. Lantas kenapa Anda mendatangi tempat ini? Tidak terima maksudnya bagaimana? Oh, jadi karena kami telah meleburkan daripada wanita itu. Oh, Baiklah, kalau memang seperti itu. Begini saja, saya meminta dengan baik-baik kepada Anda untuk Anda meninggalkan suatu tempat ini. Kenapa Anda tidak terima dan tidak ingin pergi daripada tempat ini? Meminta suatu pertanggungjawaban. Emang siapa Anda ini? Kenapa Anda minta suatu pertanggungjawaban kepada kami? Oh, ya sudah, begini saja. Saya minta informasi daripada Anda. Tidak, saya akan memaksa Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. berani-beraninya dirimu meleburkan daripada wanita itu. Memang sebenarnya apa kaitan dirimu dengan suatu wanita itu? Tentu saja dialah salah satu juga daripada suatu golongan bangsa kami yang orang itu meminta kepada bangsa kami, meminta suatu kekayaan, meminta suatu apa yang dia inginkan, membuat suatu kios ini ramai. Dirikulah beserta wanita yang kau leburkan itu yang mengabulkan daripada manusia itu. Jadi itu semua ada suatu kaitan dan hubungannya dengan Anda. Iya, diriku tidak senang adanya suatu dirimu mendatangi daripada tempat manusia ini. Saya juga tidak senang karena Anda telah membantu bangsa manusia dengan suatu hal yang tidak baik. Manusia asal kau ketahui, manusia itulah yang meminta kepada diriku, meminta suatu kekayaan, sehingga bangsa kami mengabulkan apa yang dia inginkan. Ya, tetapi untuk malam ini saya tidak akan membiarkan Anda terus menerus membantu daripada Mas Yanto. Tidak semudah itu, karena manusia itu sudah berjanji ingin mengasih suatu apa yang diriku inginkan. Memang apa yang diinginkan oleh Masnya itu selain daripada kekayaan itu? Harus kamu ketahui, ia memberikan persyaratan ataupun perjanjian yang sudah dijanjikan kepada bangsa kami. Apa itu? Dia akan mengasihkan salah satu daripada anaknya sendiri untuk kepada bangsa kami. Tidak akan saya biarkan itu terjadi, wahai makhluk. Hentikan daripada semua Tidak, ini. diriku tidak akan memberhentikan itu semua. Oh, jadi Anda tidak mau menghentikan. Tentu Baiklah. saja, lebih baik dirimu yang pergi dari sini. Oh, tidak. Jangan ikuti campur urusan bangsa kami. Tidak ada hubungannya diriku dengan Anda manusia. Saya pun tidak akan mencampuri satu urusan Anda ketika Anda tidak mencampuri daripada urusan Tapi bangsa ini kau manusia. telah meleburkan daripada wanita yang kau sudah leburkan. Yaitu karena Anda ataupun bangsa jin sudah
membantu dan bahkan menghasut suatu pikirannya Berarti agar melupakan suatu istrinya. iya memang. Berarti itu dirimu menantang daripada kami, bangsa kami. Tentu saja, saya akan mengatakan. Kafa, ya itu diam kamu. Sudahlah, tidak usah dirimu melakukan hal seperti itu, wahai makhluk. Sebenarnya apa yang kau inginkan kepadaku, manusia? Ingin saya hanya satu, Anda tidak melakukan suatu membantu daripada Mas Yanto. Tidak, karena diriku belum mendapatkan suatu adalah apa yang sudah dijanjikan manusia itu. Jadi itu kenapa dirimu selalu membantu dan juga masih terus berada di tempat ini? Tentu saja, dialah yang sudah menjalin suatu perjanjian kepada bangsa kami. Tapi mulai malam ini saya akan memutus suatu perjanjian apa yang pernah dibuat dan dilakukan oleh Mas Yanto. Tidak semudah itu, karena dia sudah mendapatkan, menikmati apa yang sudah dia inginkan. Jadi perjanjian itu tetap akan selalu ada. Oh, ya sudah kalau begitu saya paksa Anda dan saya akan meleburkan Anda. Terserah dirimu, kau mau meleburkanku ataupun menyingkirkanku, diriku tetap akan dan juga tuan-tuanku di sini tidak akan tinggal diam karena tuan kami belum mendapatkan salah satu apa yang sudah dijanjikan manusia itu, anaknya sendiri, untuk diberikan kepada bangsa kami ataupun tuan kami. Oh, jadi seperti itu. Ya sudah, pergilah kau makhluk Allah. Atas izin dan kuasa ini sudah menyatukan dia. Leburlah kau. Allah. Oh, gimana nasyid? Iya. Astagfirullahaladzim. Ada suatu informasi apa lagi? Bentar nih. Ada seperti kayak tangan deh. Ada seperti tangan. Maksudnya? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Berapa banyak bang Iya, yang berada di suatu kerjaannya Mas Yanto ini bang? Apa ini nampaknya juga ada salah satu sangkut pautannya juga? nampaknya makhluk ini juga yang telah membantu daripada Mas Yanto. Assalamualaikum. Siapa engkau makhluk? Apakah dirimu juga ada suatu kaitannya dengan Mas Yanto dan juga bangsa jin-jin yang lain juga? Kunci saja kok kita keluar bang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa, ya, diam kau makhluk. Diam kau makhluk. Ya Allah. Begini, apakah dirimu yang telah membantu daripada Mas Yanto? Siapa yang menugaskanmu? Oh, tuan kamu. Dirimu juga salah satu pengikutnya juga yang membantu daripada usaha Pak Yanto ini ataupun kiosnya Pak Yanto. Astagfirullah. Begini, bisakah dirimu berkomunikasi dengan kami agar kami dapat bisa mengerti apa yang dirimu sampaikan? Baik, silakan. Kita memasuki raga beliau Kang Farhan dulu. Untuk apa dirimu mencampuri daripada urusanku manusia? Tentu saja diriku akan ikut campur urusan bangsa manusia. Kamu pun juga mencampuri urusan kami, bangsa manusia juga. Kami tidak terima. Dirimu telah meleburkan daripada bangsa kami. Tidak terima kamu. Lantas mau apa kalau dirimu tidak terima di sini? Mauku dirimu harus bertanggung jawab atas apa yang dirimu lakukan terhadap makhluk yang ada di tempat ini. Bangsa kalian saja yang suruh bertanggung jawab, bukan kau menyuruh kami untuk bertanggung jawab. Karena bangsa kamu yang selalu menggoda manusia, mempengaruhi manusia. Itu adalah suatu kesalahannya manusia itu sendiri yang menginginkan suatu kekayaan. Ya, saya sudah tahu. Sekali. Lantas tugasmu apa di sini? Kenapa kamu ada di kios daripada Pak Yanto? Kalau boleh tahu. Tugasku yang membisikkan manusia-manusia
agar berdatangan ke tempat ini. Berarti kau tugasnya membisiki para pelanggan-pelanggan ataupun manusia-manusia untuk mendatangi kiosnya ini untuk supaya rame. Oh, itu tugas kamu. Lantas, dirimu mau apa manusia? Diriku di sini akan memutus suatu perjanjian apa yang sudah dijanjikan sama Pak Yanto. Karena Tidak semudah itu. Karena suatu perjanjian itu sudah terjadi. Maka tidak akan mudah untuk diputus sebelum kami mendapatkan suatu apa yang kami inginkan. contohnya, Contohnya seperti ini. Allah Akbar. Bantu doanya sedulur. Astagfirullah. Sosok ini kiranya tidak bisa untuk Sebagai kita suatu peringatan. negosiasi sedulur. Baik, kalau itu yang selalu kau inginkan menyerang kepada kami di sini. Baik, saya pun juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Apa yang kau lakukan kepada diriku manusia? Apa yang aku lakukan pada dirimu? Diriku menguncimu. Untuk supaya apa? Untuk supaya tidak bisa bergerak. Dan juga diriku bisa mengetahui informasi tentang apa yang kau sampaikan tadi. Jadi kayak gini, hai makhluk, saya sudah tahu semuanya tentang sosok daripada tadi yang kami temui juga. Memang benar, Pak Yanto itu ada salah satu perjanjian dengan bangsa kalian ataupun tuan kamu. Dia telah bersekutu dengan bangsa kami. Akan berjanji akan memberikan suatu anaknya. Berarti benar itu semua. Ya, Dia menjanjikan anaknya sebagai tumbal. tentu saja. Karena dia Astagfirullahaladzim. telah menikahi dari salah satu bangsa jin. Yang tentunya sudah dileburkan oleh dirimu. Iya. Berarti untuk pergantiannya anaknya dijadikan sebagai tumbal. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, malam ini, detik ini saya akan memutus suatu perjanjian itu. Tidak semudah itu. Kenapa tidak semudah itu? Rajaku tidak akan terima jikalau dirimu dengan semena-menanya mengganggu dan bahkan ingin memutus suatu perjanjian apa yang pernah disepakati. Urusan daripada rajamu, tuanmu itu urusan kami. Yang jelas di sini urusanku sama dirimu terlebih dahulu di sini. Apakah kamu ingin mau sih mengikuti daripada tuan kamu? Tentu saja. Berarti tidak mau untuk meninggalkan rumah ini, kios ini, dan juga mengganggu daripada Pak Yanto. Baik, kalau memang itu keputusan kamu, terpaksanya di sini saya akan meleburkan daripada dirimu di sini. Silakan saja. Baik, Oke, kalau memang itu keputusan kamu. Apa yang kau keluarkan? Sedulur, manusia? kita leburkan saja sosok di hadapan kita, sedulur. Bantu doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka cincin Nabi Sulaiman. Lepaskan diriku manusia. Allahu Akbar. Bapak. Apa nih? Lantas sebenarnya apa yang sudah terjadi nih? Yang terjadi, sosok tadi pun juga salah satu ada sangkut pautannya juga dengan suatu perjanjian. Ya, perjanjian Mas Yanto. Maksudnya hubungan dengan Hubungan perempuan yang tadi bangsa ataupun jin. bangsa jin yang tadi. Iya, betul. Astagfirullah. Karena Mas Yanto itu sudah menjalin suatu hubungan dengan bangsa jin. Kayak gitu. Jadi sosok-sosok itu menginginkan suatu apa yang sudah dijanjikan Mas Yanto. Walah. Anaknya sendiri akan dijadikan sebagai tumbalnya, Pak. Berarti kalau begitu Mas Yanto itu melakukan suatu nikah jin. Nikah jin intinya. Astagfirullah. Tapi bangsa-bangsa mereka itu ingin, cara ibaratnya kayak apa namanya, menginginkan juga, Pak, ada suatu perjanjian lah intinya. Mas Yanto menjanjikan penukaran dengan anaknya, kayak gitu, yang dikasihkan kepada bangsa mereka. Ya sudah, kita coba obrolkan saja. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Dik. Itu lihat, Dik. Allah Akbar. Sini, Pak. Mas Yanto sini, coba. Allah Akbar. Wahai makhluk, kenapa dirimu bisa berada di dekat daripada Mas Yanto dan juga Mbak Ambar?
Oh, dirimu akan membawa daripadanya mereka. Tidak akan saya biarkan itu terjadi. Pergilah kau makhluk dari tempat ini. Tidak usah mengganggu dan mencampuri suatu urusan bangsa kami lagi. Oh, baiklah kalau memang seperti itu. Saya akan meleburkan Anda saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka cincin Nabi Sulaiman. Leburlah kau makhluk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya satu persatu lebur juga. Ya, alhamdulillah. Ambar, Bang. ini Mbak, suaminya nih. Ini Mas Yanto. Jadi memang benar Mas Yanto itu menginginkan suatu kekayaan, apalagi kiosnya ingin ramai, tapi salah dengan suatu tindakan Mas Yanto yang menikahi salah satu bangsa Cina. Kasihan, untung istrinya Mas Yanto itu sangat sabar, menginginkan suatu keluarganya itu kan suatu rumah tangganya itu langgeng, kakek nenek-nenek lagi. Iya, saya bilang sebenarnya. Ya, syukurlah kalau Mas Yanto ini menyesali atas apa yang sudah dilakukan. Akan tetapi kalau bisa jangan sampai diulangi lagi. Apalagi sampai melantarkan, membiarkan daripada anak istri Masnya. Masih untung Allah memberikan suatu jembatan melalui bertemunya dengan kami. Coba kalau nanti sampai benar-benar keluarga Mas menjadi tumbal dan keluarga Mas harus hancur, bagaimana? Siapa yang akan rugi, Mas, kalau bukan diri sendiri? Ya, mudah-mudahan saja ya sudah, Mas. Dengan suatu kejadian ini mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran buat Mas ya. Saya tidak mau lagi ada suatu hal apa yang akan terjadi di ruko ataupun kepada keluarga Masnya juga. Karena takutnya Mas, anak Mas itu menjadi suatu korban dari bangsa makhluk gaib. Tetapi ya sudahlah, mudah-mudahan suatu video ini ataupun tayangan ini mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran dan pengetahuan untuk sedulur-dulur semuanya, untuk tidak melakukan suatu perbuatan apa yang dilakukan seperti kayak Mas Yanto. Ya sudah, buat teman-teman, ini dikarenakan handphone saya juga sudah mau lobet ya teman-teman. Terima kasih banyak atas hadirnya. Mohon maaf teman-teman apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu mendukung daripada channel Cakra Misteri. Mudah-mudahan saya doakan buat teman-teman semuanya selalu diberikan suatu kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Apapun yang menjadi suatu hajat-hajatnya, mudah-mudahan Allah hijabah. Oke, buat malam ini mungkin hanya segini dulu. Saya Kang Farhan dan juga Ki Andi pamit undur diri dulu dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.